Tara, teman anak raja. Shalom adik-adik. Wah, kakak senang sekali bisa ketemu adik-adik lagi. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang cerah yang sudah Tuhan berikan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan hati kami supaya kami dapat menerima isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Cerita kakak hari ini tentang anak-anak panti asuhan di desa di negara Afrika. Panti asuhan adalah tempat menampung dan merawat anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Ibu-ibu perawat anak-anak tersebut lagi kebingungan karena seorang ibu yang baru melahirkan meninggal dunia. Bayinya lahir prematur atau lahir sebelum waktunya sehingga badannya kecil dan lemah adik-adik. Panti asuhan juga tidak punya peralatan khusus untuk merawat bayi. Sementara bayinya perlu inkubator atau penghangat listrik. Tetapi di desa terpencil itu tidak ada listrik. Satu-satunya botol kompres air hangat jatuh pecah sehingga bayi tersebut terancam kedinginan dan bisa meninggal loh adik-adik. Salah seorang ibu perawat panti asuhan, kita panggil saja namanya Ibu Susan, setiap siang berdoa bersama anak-anak panti asuhan. Ibu Susan menceritakan kepada anak-anak keadaan bayi yang sedang kedinginan adik-adik dan perlu botol kompres air hangat untuk menghangatkan tubuh si bayi itu. Dan seorang gadis kecil berumur 2 tahun, yaitu kakak dari bayi itu, yang sedang sedih terus menangis karena ibunya meninggal. Kemudian ada seorang anak Afrika berumur 10 tahun yang bermurah hati bernama Ruth. Merasa kasihan tetapi tidak bisa menolong. Ruth hanya bisa berdoa, Tuhan tolong kirimkan botol kompres. Tidak bisa besok Tuhan karena bayi itu akan mati. Jadi tolong kirim sore ini dan tolong kirim boneka untuk kakak bayi supaya dia tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihinya. Wow, doanya seperti memaksa Tuhan ya adik-adik. Tetapi itulah iman Ruth yang percaya Tuhan pasti mendengar doanya dan sanggup menolong. Bu Susan yang mendengar doa Ruth malah ragu-ragu dan tidak sanggup mengaminkan doa Ruth. Tetapi di sore harinya tiba-tiba datanglah kiriman paket.
satu dus besar dari negara asal Bu Susan yang sangat jauh jaraknya. Karena jauh, paket tersebut sudah dikirim dari 5 bulan yang lalu dan baru tiba di sore itu. Anak-anak panti asuhan membuka dus paket dan semua gembira. Di dalamnya ada baju-baju, kaos untuk mereka, ada kismis dan kejutan lainnya. Dan ada satu botol kompres karet yang baru yang mereka perlukan. Ruth pun maju dan berseru, "Jika Tuhan mengirim botol kompresnya, pasti Tuhan juga akan mengirim bonekanya." Dan benar adik-adik, di dalam dus Ruth menarik sebuah boneka. Ternyata dari 5 bulan lalu pengirim paket yang murah hati telah dipakai Tuhan untuk mengirim botol kompres penyelamat si bayi dan boneka untuk menghibur kakaknya yang bersedih. Yang semuanya itu adalah jawaban doa Ruth tadi siang loh adik-adik. Luar biasa, artinya Tuhan Yesus tahu dan menyediakan kebutuhan kita jauh sebelum kita memerlukan dan mendoakannya. Dan kasih yang murah hati tidak akan pernah gagal, pasti akan membuat bahagia siapapun. Ruth tidak punya apa-apa, tetapi ia punya sesuatu yang berharga, yaitu punya kasih yang murah hati, yang peduli dan berbelas kasihan, ingin menolong. Dan Ruth berdoa kepada Tuhan yang punya segalanya. Melalui orang lain yang jauh, yang murah hati, doanya terjawab dan semua menjadi bahagia. Oleh sebab itu, ayo adik-adik, kita mau terus belajar mengasihi dengan bermurah hati. Selain memberi dan menolong, kita juga mau mendoakan orang lain. Tanda kita peduli dan mengasihi mereka semua. Setelah mengajar orang banyak, Tuhan Yesus menyeberang danau dengan murid-muridnya ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Tetapi orang banyak datang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dan berbelas kasihan melihat orang-orang banyak tersebut. Jadi, walaupun capek, Tuhan Yesus mengajar lagi dan melayani mereka. Kemudian murid-murid berkata, "Tempat ini sepi, hari sudah sore, sebentar lagi malam. Suruhlah mereka membeli makanan di desa sekitar sini." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Tuhan Yesus memang selalu bermurah hati, tetapi perintah Tuhan Yesus itu pasti membuat para murid bingung, karena membeli roti buat beribu-ribu orang itu perlu uang yang sangat banyak, dan tempat itu sepi. Adakah yang jual roti sebanyak itu? Lalu salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Andreas, berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang yang sebanyak ini?" Ternyata ada seorang anak yang murah hati yang menyerahkan bekalnya. Walau hanya sedikit, tetapi anak tersebut tidak makan sendiri adik-adik, tetapi mau berbagi bahkan menyerahkan semua bekalnya. Lalu kata Tuhan Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Orang-orang pun duduk berkelompok di rumput. Ada sekitar 5.000 orang laki-laki dan belum terhitung perempuan dan anak-anak. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti anak itu, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Begitu juga dengan ikan-ikannya. Anehnya, ikan dan roti tadi tidak habis-habisnya, dibagikan terus sampai 5.000 orang laki-laki ditambah perempuan dan anak-anak. Semua makan roti dan ikan sampai kenyang. Bahkan rotinya masih sisa. Setelah dikumpulkan, ada
12 bakul penuh. Wow, mujizat Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Semua orang pasti semakin mengagumi Tuhan Yesus dan berbahagia karena dapat makan gratis adik-adik. Tetapi yang paling bahagia pasti si anak kecil yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois dan tidak pelit, tetapi bermurah hati memberikan semua bekal makanannya sehingga terjadilah mujizat besar. Dan pasti Tuhan Yesus tersenyum kepada anak yang murah hati tersebut. Ayo adik-adik, kita juga mau melihat Tuhan Yesus tersenyum karena melihat kita bermurah hati menolong, peduli kepada orang lain, berbagi dan memberi apa yang kita miliki karena kita mengasihi orang lain. Mungkin adik-adik berpikir kalian masih kecil, jadi tidak banyak yang kalian bisa lakukan untuk memberi atau menolong orang lain. Tetapi dari cerita ini, ternyata Tuhan tidak meminta yang tidak kita punya. Tuhan mau kita memberi yang kita punya walau itu sedikit. Karena yang sedikit itu bisa berguna bagi orang lain. Bahkan bisa jadi berkat yang besar di tangan Tuhan Yesus. Dan ingat, baik orang dewasa maupun anak-anak punya potensi dan kesempatan yang sama untuk bermurah hati dan jadi berkat. Di Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati." Artinya, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi dan murah hati, bahkan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Karena kasih itu murah hati. Yuk, mari adik-adik kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saya mau punya kasih yang murah hati, menolong, memberi, juga mendoakan. Terima kasih Tuhan, sudah sangat murah hati, menyediakan yang saya butuhkan sebelum saya perlukan dan doakan. I love you. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, yuk sekarang kita mau menghafal ayat hafalan minggu ini. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sekian ibadah online hari ini. Ayo praktekkan kasih yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Tada!